Oke, kita ketemu lagi. Jadi materi berikutnya ialah mengenai sistem koordinasi dan skala warna dalam visualisasi data. Ya, jadi terdapat dua komponen penting yang bisa membantu pengguna atau user untuk memahami informasi itu secara cepat. Yang pertama itu ada yang namanya sistem koordinasi dan yang kedua namanya skala warna. Sistem koordinasi biasanya akan digunakan untuk menentukan posisi data dalam ruang visualnya. Sedangkan skala warna itu digunakan untuk menunjukkan perbedaan nilai ataupun kategori ataupun intensitas datanya. Itu untuk skala warna. Jadi sistem koordinasi merupakan, kita bisa bilang, kerangka kerja yang digunakan untuk menentukan posisi suatu elemen data dalam grafik di visualisasinya. Itu untuk sistem koordinasi. Kemudian di sistem koordinasi ini akan membantu mengatur bagaimana data tersebut ditempatkan sehingga hubungan antar data dapat terlihat dengan jelas. Berbeda dengan skala warna itu merupakan teknik visualisasinya. Jadi kalau skala warna itu merupakan teknik visualisasi yang menggunakan variasi warnanya. Untuk apa? Untuk merepresentasikan nilai datanya. Jadi sebenarnya warna ini akan membantu user ya dalam memahami perbedaan data tersebut secara cepat, gitu ya, tanpa harus membaca angkanya satu persatu. Ya, jadi itu perbedaan antara sistem koordinasi dan skala warna. Kemudian ada yang namanya koordinat Kartesius. Apa itu koordinat Kartesius? Ya, koordinat Kartesius merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik pada sebuah bidang menggunakan dua angka. Ya, sebenarnya yang sering kita gunakan. Jadi sebenarnya sistem ini akan memiliki dua garis utama. Biasanya itu ada sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X yang horizontal, sumbu Y-nya vertikal. Titik temu sumbunya ialah di titik asal 0,0. Ya, jadi setiap titik pada bidang tersebut ditentukan oleh sepasang angka X, Y. Ya. Jadi angka X sebenarnya menunjukkan posisi titik terhadap sumbu horizontal. Ya, sedangkan angka Y itu akan menunjukkan posisi terhadap sumbu vertikalnya. Nah, jadi dengan menggunakan pasangan tersebut, ya kita diharapkan dapat mengetahui posisi suatu titik secara tepat di dalam grafik. Ya, ya di dalam visualisasi data, ya, sistem koordinat sangat penting. Ya, kenapa? Karena ya dasar untuk menempatkan data pada grafik seperti line chart maupun bar chart, ya sehingga hubungannya dapat terlihat dengan jelas. Ya, sebenarnya data itu tidak selalu hanya berupa angka saja, tetapi juga memiliki satuan atau unit pengukuran. Misalnya, ya ketika kita mengukur suhu seseorang, nilainya bisa dinyatakan dalam Celsius atau Fahrenheit. Nah, jika kita mengukur jarak, kita bisa menentukan atau menggunakan meter, kilometer, dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan waktu, kita bisa menggunakan satuan yang berbeda. Ada detik, ada menit, ada jam. Ya, artinya apa? Angka dalam data sebenarnya selalu memiliki makna, ya, karena dia memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang akan diukur. Nah, di dalam visualisasi data, nilai-nilai tersebut biasanya akan ditampilkan menggunakan dua sumbu tadi, ada sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat Kartesius. Gitu ya. Jadi kedua sumbu ini akan memungkinkan menampilkan data atau dua variabel yang berbeda dalam satu grafik, sehingga hubungan antar datanya dapat dilihat dengan jelas. Ya, jadi kalau kita lihat data, ya kita ingin menampilkan perubahan suhu selama 1 tahun, ya pada grafik bulan dapat ditempatkan sumbu X-nya, sedangkan suhunya itu akan ditempatkan pada sumbu Y. Ya, ketika sumbu X dan sumbu Y menggunakan satuan yang sama, maka jarak antar garis pada grafik akan memiliki perbandingan yang konsisten. Ya, jadi jika memiliki satuan yang sama, maka pada perbandingan yang kita lihat itu konsisten.
Artinya apa? Setiap jarak yang terlihat pada grafik memang benar-benar mewakili perubahan nilai yang sama pada kedua sumbu tersebut. Ya. Nah, di dalam visualisasi data, ya hal ini kita bisa bilang penting agar hubungan antar data tersebut dapat terlihat secara proporsional dan tidak informasi yang tidak menyesatkan atau tidak ambigu. Ya, jika skala kedua sumbu seimbang, sebenarnya kita bisa lebih mudah melihat apakah dua variabel tersebut memiliki pola yang mirip, gitu ya, misalnya naik bersama atau justru berlawanan dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat pada gambar ya perbandingan suhu antar dua kota sepanjang tahun setiap titik itu mewakili waktu tertentu. Ya, seperti Januari, April, Juli, dan Oktober. Ya, karena kedua sumbu menggunakan satuan suhu yang sama, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana perubahan suhu di kedua kota tersebut saling berkaitan. Kemudian dalam grafik biasa kita akan menggunakan skala linear. Ya. Apa itu skala linear? Yaitu ya jarak antar angka pada sumbu ini akan memiliki interval yang sama. Misal gitu ya, dari 10 ke 20 jaraknya sama dengan 20 ke 30. Ya, skala seperti ini ya, cocok untuk sebagian besar data. Kenapa? Karena perubahan nilainya terlihat secara langsung dan proporsional. Ya, namun dalam beberapa kasus data memiliki rentang nilai yang sangat besar. Misalkan gitu ya, kita pernah melihat ada 10 hingga 1 juta. Gitu ya. Jika tetap menggunakan skala linear, data yang kecil akan terlihat sangat rapat sekali yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan ini akan menyulitkan untuk melakukan proses analisis. Nah, karena itu digunakan skala nonlinear. Nah, salah satu skala nonlinear yang paling sering digunakan ialah skala logaritmik atau log scale. Nah, ya. Jadi pada skala logaritmik ini, ya, setiap kenaikan satu langkah pada sumbu bukan lagi bertambah secara tetap, tetapi berlipat ganda. Misalkan ada 10, ada 100, gitu ya. Kemudian mungkin teman pernah ada yang 1000 dan seterusnya. Ya. Dengan cara ini biasanya datanya yang memiliki perbedaan nilai sangat jauh, ya tetap bisa ditampilkan secara jelas dalam satu grafik. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi pada grafik ini ya kita gunakan namanya skala logaritmik gitu ya pada sumbu y. Artinya apa? Jarak antar angka pada sumbu tidak bertambah secara biasa. Artinya ada 1, 2, 3, 4, tetapi bertambah secara kelipatan, ada 0,01, 0,1, 1, 10 dan seterusnya sampai 100 dan seterusnya sampai kapanpun. Ya, grafik tersebut sebenarnya menunjukkan perbandingan jumlah penduduk di berbagai wilayah di Texas, ya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, jika menggunakan skala linear biasa, wilayah yang penduduknya kecil akan terlihat sangat rapat sekali. Gitu ya. Dengan skala ini, sebenarnya teman-teman bisa melihat perbedaan antara wilayah yang sangat besar dan sangat kecil, tetapi bisa terlihat dengan jelas dalam satu grafik. Ya, jadi selama ini sebenarnya kita sering menggunakan sistem koordinat Cartesius, ya, yaitu grafik dengan dua sumbu lurus yang saling tegak lurus, ya, sumbu X dan sumbu Y. Ya, sebenarnya sangat umum, ya, seperti kita menggunakan line chart, bar chart, dan seterusnya. Namun ya kita bahas tadi, tidak semua visualisasi data harus menggunakan sumbu lurus. Ada juga sistem koordinat yang sumbunya melengkung, yang dikenal dengan koordinat polar. Jadi pada sistem ini sebenarnya posisi suatu titik itu tidak akan ditentukan lagi oleh pasangan X dan Y, gitu ya, tetapi oleh dua hal, yaitu sudut dan jarak dari titik pusat. Ya. Jadi karena menggunakan sudut, maka garis sumbunya itu terlihat melingkar seperti lingkaran konsentris, gitu ya. Jadi dalam koordinat polar ya biasa sering digunakan itu ya grafik radar, gitu ya, atau diagram lingkaran tertentu ya untuk menampilkan perbandingan performa beberapa aspek dalam satu objek. Yang paling banyak ialah grafik radar menggunakan koordinat polar.
Kemudian ya, koordinat kutub atau koordinat polar sebenarnya sangat berguna untuk menampilkan data yang bersifat periodik atau berulang, yaitu data yang memiliki pola yang kembali lagi setelah periode tertentu. Ya, itu koordinat kutub atau polar. Ya, jadi di dalam sistem posisi data tersebut ditentukan oleh apa tadi? Oleh sudut dan jarak dari titik pusatnya, sehingga grafik tersebut akan melingkar. Ya, salah satu contoh data periodik ialah waktu dalam 1 tahun. Setelah tanggal 31 Desember, biasa kita akan kembali ke dalam 1 Januari. Karena awal dan akhir periode itu saling terhubung. Maka visualisasinya dalam bentuk lingkaran menjadi lebih logis dibandingkan grafik lurus. Ya. Nah, pada gambar ini sebenarnya kita bisa melihat perubahan suhu sepanjang tahun di beberapa kota. Ya, temperatur dan date. Ya. Posisi bulan ditampilkan sebagai sudut di sekitar lingkaran. Jadi kalau kita lihat ada Oktober, Juli, Januari. Ya. Sedangkan jarak dari pusat menunjukkan nilai suhu. Nah, gitu. Ya, dengan cara ini sebenarnya kita bisa melihat pola musiman. Ya, misalnya suhu yang meningkat di pertengahan tahun dan menurun kembali di akhir tahun. Nah, kemudian ada suhu normal. Ya. Suhu normal ialah rata-rata suhu yang dihitung dari banyaknya tahun. Ya, sehingga dia tidak akan terikat pada tahun tertentu. Ya, karena itu biasanya akhir tahun dan awal tahun sebenarnya saling berhubungan. Misalnya gitu ya, misalnya 31 Desember hanya 1 hari sebelum 1 Januari. Sehingga pola suhu keduanya akan sangat berdekatan dari sisi visualisasinya. Jika data seperti ini ditampilkan menggunakan grafik Cartesius, ialah grafik lurus sumbu X dan Y, maka awal tahun dan akhir tahun akan terlihat berjauhan di dalam grafik tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita lihat keduanya saling berhubungan dalam siklus waktu ya, karena 31 dan 1 Januari itu sangat dekat sekali. Nah, itu yang akan membuat pola datanya kurang terlihat jelas. Ya, sehingga jika menggunakan koordinat kutub gitu ya, data yang akan ditampilkan bentuk siklusnya itu akan lebih mudah untuk dipahami. Ya, kalau kita melihat contoh kasus yang ada, ya suhu di Death Valley, Houston dan San Diego itu memiliki pola yang hampir sama pada atau dari akhir musim gugur hingga awal musim semi. Gitu ya. Jadi grafik melingkar ini sebenarnya membantu kita untuk melihat kemiripan pola dengan lebih mudah gitu. Ya ini ada Cartesian gitu ya, ada Intrup ada Robinson dan Winkel. Ya, Cartesian apa ya? Bentuk paling sederhana di mana koordinatnya dipetakan langsung ke grid persegi. Itu yang Cartesian longitude. Ya, jadi masalahnya apa? Wilayah dekat kutub terlihat jauh lebih besar dari aslinya. Ya, kemudian ada Intrup. Ya, kalau Intrup ini petanya memotong bagian samudra ya untuk menjaga skala luas daratan saja. Kalau Robinson dan Winkel triple biasanya dia akan memproyeksikan kompromi yang tidak sempurna di satu sisi, tetapi secara visual itu lebih proporsional ya bagi user atau yang melihat visualisasinya. Ya ini skala warna. Ya jadi di dalam visualisasi data ada beberapa tujuan utamanya yang mengubah angka menjadi pemahaman. Ya, jadi ada 2 pilar, ada skala dan warna. Gitu ya. Jadi kita pertama harus memahami dulu skala itu melalui proyeksi data. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada yang namanya distorsi skala, Cartesian dan Robinson sebelumnya. Ya, pada proyeksi Cartesian area dekat kutub itu akan terlihat lebih jauh, lebih luas dibandingkan aslinya. Itu untuk Cartesian. Kemudian dia akan menggunakan data wilayah utara akan terlihat lebih dominan hanya karena geografisnya terdistorsi. Tetapi untuk memahami skala melalui proyeksi peta, kita bisa melihat akurasi dan estetikanya. Nah, seperti apa ya proyeksi Intrup sebelumnya tadi? Dia akan menjaga akurasi luas daratan, tetapi dia akan memotong samudra. Itu untuk skala. Nah, strategi pemilihan warnanya bagaimana? Ya, banyak ya sebenarnya warna ini bukan sekedar hiasan, tapi sebagai instrumen pengukur. Gitu ya.
seperti ada skala warna perseptual gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis warna juga, ada kalau nggak salah ada namanya sekuensial berurutan gitu ya. Kemudian ada divergen ya, digunakan biasanya pada titik kritis. Kemudian ada juga jenis warna skala warna yang namanya kategorikal. Nah, gitu ya. Ya, di dalam visualisasi data juga sebenarnya warna ini sering digunakan untuk membedakan kategori atau kelompok data yang berbeda. Ya, jika data tersebut sebenarnya memiliki urutan atau tingkatan, maka kita akan menggunakan skala warna yang sifatnya kualitatif. Ya, jadi misalnya teman-teman mau membuat peta yang menampilkan asal daerah mahasiswa, seperti katakanlah kita punya ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Kalimantan, dan seterusnya, karena daerah tersebut tidak memiliki urutan, maka setiap daerah cukup diberi warna yang berbeda tanpa menunjukkan mana yang lebih tinggi atau yang mana yang lebih rendah. Ya, semakin banyak daerah yang kita butuhkan, maka pemilihan warnanya semakin banyak. Ya, kalau kita lihat dari gambarnya itu regionnya ada west, ada south, middle west, dan northeast. Ya, tetapi ketika dipecah lagi ada Nevada, Arizona, Utah, dan seterusnya sampai Michigan dan Ohio. Ya, jadi pemilihan warna juga. Ya, kemudian ada yang namanya color brewer gitu ya, adalah salah satu referensi sebenarnya color ini yang membantu kita memilih kombinasi warna yang baik untuk visualisasi data. Jadi sebanyak sekali sebenarnya warna yang biasa kita gunakan, tetapi di dalam color brewer yaitu tersedia berbagai skala warna yang sudah dirancang agar mudah dibaca, kemudian jelas dibedakan dan nyaman untuk dilihat. Ya, mereka juga menyediakan sebenarnya beberapa skema warna, salah satunya itu warnanya kualitatif ya. Ya, apa itu warna kualitatif? Ya, warna yang digunakan untuk membedakan kategori yang berbeda. Misalkan nanti teman-teman membedakan kategori kota, gitu, kemudian jenis produk atau kelompok data lainnya. Ya, tetapi di dalam color color brewer itu ada keunggulan juga. Gitu ya. Sebenarnya warna-warna yang sudah dipilih itu sudah mempertimbangkan kontrasnya ya. Jadi sehingga ada warna yang cukup terang dan ada juga warna yang cukup gelap. Jadi ini akan membuat setiap kategori yang nanti teman-teman visualisasikan itu lebih mudah lagi untuk dibaca. Nah, kemudian warna bisa mewakili nilai dari sebuah data. Ya, dalam visualisasi data, ya, warna kan tidak hanya digunakan untuk membedakan kategori, ya, tetapi juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu data, misal gitu ya, untuk menampilkan pendapatan, suhu, gitu ya, dan sebagainya. Ya, dalam dalam banyak kasus seperti kita menggunakan skala warna yang berurutan atau sequential color scale, ya perubahan warna secara bertahap tadi itu akan menunjukkan perbedaan nilai kecil dan besarnya dari suatu data yang ingin kita sampaikan. Ya, jadi dengan melihat perbedaan warna itu, pengguna ini atau user atau yang membaca visualisasi datanya itu akan lebih cepat memahami nilai mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Kemudian dia akan bisa cepat juga melihat seberapa besarkah perbedaan antar nilai tersebut. Nah, gitu ya. Ya, dalam beberapa situasi, ya, kita ini ingin menampilkan data yang menyimpang dari suatu titik tengah. Ya, titik tengah ini kan biasanya dianggap nilai netral, gitu ya. Misalnya nilainya 0 gitu kan. Nah, kemudian data bisa berada di atas atau di bawah nilai tersebut. Ya, jadi seperti bilangan positif dan negatif. Ya, untuk kasus ini sebenarnya kita bisa menggunakan namanya skala warna divergen. Jadi skala ini biasanya menggunakan dua arah warna yang berbeda, tetapi bertemu di satu titik tengah yang netral. Nah, biasanya ditampilkan dengan warna yang terang atau putih. Ya, jadi cara kerjanya itu seperti dua skala warna berurutan yang digabung menjadi satu. Satu arah warna menunjukkan nilai lebih besar dari titik tengah, arah lainnya itu nilainya lebih kecil, ya positif atau negatif, ya bisa kanan kiri atau juga misalkan di bawah dan di atas. Nah,
Sebagai contoh penggunaan skala divergen, ya kita bisa melihat visualisasi yang menampilkan persentase penduduk kulit putih itu di wilayah Texas. Ya, meskipun sebenarnya semua nilainya berupa persentase positif, ya, tapi penggunaan skala divergen tetap tepat karena terdapat titik tengah yang penting. Jadi kita bisa lihat titik tengahnya ada 50%, angka di atas 50% artinya apa? Mayoritas penduduk di wilayah tersebut itu kulitnya putih. Ya, jadi titik tengahnya 50, berarti apa? Kelompok kulit putih sedangkan yang di bawah 50% itu akan menjadi kulit putih yang minoritas. Ya, jadi dengan ada titik tengah tadi sebenarnya kita bisa membandingkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, kemudian color as a tool to highlight. Gitu ya. Jadi selain untuk membedakan kategori atau menunjukkan nilai data, sebenarnya warna juga bisa digunakan untuk menyorot informasi yang paling penting dalam sebuah visualisasi. Ya kadang sebenarnya grafik dari satu bagian data yang ingin kita tekankan karena bagian tersebut merupakan inti dari cerita yang ingin kita sampaikan. Jadi untuk melakukan sebenarnya hal ini, ya kita bisa menggunakan warna aksen, ya, aksen color. Gitu ya. Jadi caranya dengan membuat sebagian besar elemen grafiknya menggunakan warna yang lembut atau netral, lalu memberikan warna yang lebih kuat atau lebih mencolok pada bagian yang ingin teman-teman tonjolkan nantinya. Ya sebenarnya kalau kita pakai cara ini, pengguna atau user tersebut akan langsung tertarik ke bagian yang paling penting dulu karena lebih kuat atau lebih mencolok tadi kan warnanya gitu ya. Ya, kemudian juga ya warna juga bisa digunakan untuk mengarahkan atau memperhatikan pembaca pada cerita tertentu yang ingin kita sampaikan. Ya, ya pada contoh Texas dan Louisiana, ya keduanya sama-sama berada di wilayah selatan dari Amerika Serikat, gitu kan. Namun jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya, antara tahun 2000 hingga 2010 hasilnya sangat berbeda. Texas termasuk salah satu negara bagian dengan pertumbuhan penduduk tercepat, gitu ya, nomor 5 ke atas. Ya, sedangkan Louisiana itu termasuk pertumbuhan yang paling lambat. Dia hampir posisinya di 3 terbawah. Tapi dengan menggunakan warna highlight color, kita bisa menekankan perbedaan tersebut melihat ya misalnya wilayah memiliki pertumbuhan tinggi itu diberi warna yang lebih menonjol, ya, sementara lainnya menggunakan yang lebih netral. Nah ini juga kita bisa lihat bahwa ya atlet lari adalah salah satu atlet profesional, ya dia terpendek dan tertipis berpartisipasi dalam olahraga populer. Nah, kita lihat dari visualisasi yang ada gitu, ada swimming gitu ya, kemudian basketball, water polo, field dan track. Kita lihat nih bahwa untuk yang track ya paling 150, tapi untuk yang basketball itu tingginya sampai ada yang 210 ya. Water polo itu juga cukup tinggi juga ya, jadi bisa lebih mudah dibaca. Nah, kemudian ya the simple answer black and white. Black is the complete absence of color, sementara white is the presence of all color simultan gitu ya. Jadi ada cukup perbandingan yang menarik antara pemilihan warna. Jadi kita harus tepat dalam memilih warna agar informasi atau insight yang kita harapkan kepada user dan pengguna itu tercapai. Ya, untuk materi kita hari ini saya cukupkan. Ya, jika teman-teman ada yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp grup yang telah ada. Terima kasih. Selamat siang.